Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, video kali ini Pak Anang akan membahas kelas 12 bab 2. Masih bahasan bab 2 tentang listrik statis. Tapi melanjutkan yang kemarin, bab 2 yang kemarin tentang gaya Coulomb dan medan listrik. Sekarang kita akan bahas melanjutkan tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Anak-anak, sekarang kita mulai dari energi potensial listrik disingkat dengan EP. Nah, apa sebenarnya tentang energi potensial listrik ini? Yang pertama yang harus kita pegang, kalau pada bahasan kemarin kita bahas gaya Coulomb dan medan listrik, dua-duanya besaran vektor, mempunyai arah, sehingga penjumlahannya menggunakan vektoris. Ya. Nah, tapi kalau yang ini, energi potensial listrik maupun potensial listrik, dua-duanya nanti besaran skalar. Besaran skalar itu di kelas 10 sudah dijelaskan adalah besaran yang hanya punya besar saja, tidak pakai arah. Jadi nanti penjumlahannya penjumlahan biasa, tidak usah pakai vektoris. Nah, lebih gampang. Nah, sekarang definisinya, kalau kita definisikan secara gampang-gampangan saja, ya biar gampang kita pahami, apa sih sebenarnya energi potensial listrik itu? Adalah usaha untuk melawan gaya listrik saat memindahkan muatan sejauh R. Bahasan sebelumnya kita paham bahwa kalau ada Q1, Q2 pasti akan ada gaya Coulomb. Kalau ini positif, maka akan terjadi tolak menolak. Q2 ditolak arahnya ke sana, Q1 tertolak arahnya ke sana. Saya tuliskan salah satu saja, F-nya ke arah ke sini. Sekarang, kalau misalkan saja kita mau memindahkan Q2 ke arah Q1, ini tak gambarkan seret begitu ya. Berarti kan dia itu melawan gaya Coulomb. Nah, kekuatan atau usaha yang digunakan untuk melawan gaya Coulomb inilah yang kemudian dikenal dengan energi potensial listrik. Jadi di sini nanti berapa besarnya itu dinamakan energi potensial listrik. Nah, anak-anak, kalau kita lihat seperti ini, kita ingat bahwa pada bahasan usaha dan energi di kelas 2, usaha itu adalah gaya kali perpindahan, begitu usaha itu. Sehingga karena tadi EP adalah usaha untuk melawan gaya listrik saat memindahkan sejauh R, maka besarnya EP adalah berarti gaya dikalikan perpindahannya atau R itu sendiri. Sehingga di sini saya tuliskan EP adalah gaya dikalikan R, asalnya dari sini ya. Nah, dari rumus ini gitu ya, maka bisa kita tuliskan, kemarin masih ingat besarnya gaya Coulomb itu kan sama dengan K, kemudian Q1 Q2 kalau berdasarkan gambar itu per R nya kuadrat, terus dikalikan dengan R. Berarti ada yang bisa kita coret, ini R kuadrat, kan R kali R. Ini R, jadi hilang, tinggal per R saja. Sehingga rumus dari energi potensial listrik itu adalah K, kemudian Q1, Q2 per R saja, tidak pakai kuadrat ya. Jadi ingatnya bahwa energi potensial itu modelnya sama dengan gaya Coulomb, cuma kalau gaya Coulomb ada R kuadratnya, kalau energi potensial tidak ada kuadratnya. Mirip ya. K Q per R kuadrat gaya, K Q per R
energi potensial listrik. Gampang ya, ingatnya begitu. Berikutnya adalah kalau kemarin gandengannya gaya Coulomb, gandengannya adalah muatan listrik, sama-sama vektor gitu ya. Gandengannya energi potensial listrik adalah potensial listrik. Kalau energi potensial listrik pakai EP gitu ya, maka kalau potensial listrik pakai V. V itu potensial listrik ya. Nah sekarang ada beberapa hal. Yang pertama, besarannya skalar kayak tadi, sehingga nanti kalau jumlahnya tinggal dijumlah saja, dikurangi saja, sehingga nanti potensial itu ada yang negatif kalau muatannya negatif, ada positif kalau muatannya positif ya. Nah, yang berikutnya definisinya adalah energi potensial listrik tiap satu satuan muatan penguji. Kemarin kita bahas kalau ada gaya Coulomb, maka mencari medan listrik pakai muatan penguji. Ini sama. Kalau ada energi potensial listrik, mencari potensial listriknya pakai muatan penguji. Nah, jadi gitu. Modelnya hampir sama. Nah, saya berikan ilustrasi begini. Lihat di sini, ada muatan Q. Ada muatan Q. Terus ada muatan penguji Q kecil. Ingat, muatan penguji sangat kecil sehingga nanti yang berpengaruh hanya satu. Ya. Nah, maka besarnya potensial di titik ini ya, akibat dari Q besar, karena memang Q kecilnya tidak bisa berpengaruh, adalah energi potensial di sini dibagi tiap satu satuan muatan penguji. Jadi begitu. Jadi V adalah EP dibagi Q. Nah, EP-nya tadi adalah K, kemudian Q yang besar, Q penguji per R, terus dibagi dengan Q penguji. Ya. Nah, sekarang kita bisa coret ya, sama-sama Q pengujinya hilang. Muatan penguji hilang. Sehingga akhirnya kita dapatkan bahwa potensial listrik tinggal K kemudian Q per R. Nah, ini adalah potensial listrik. Jadi ingat, bisa bedakan ya. Kalau energi potensial listrik K Q per R, kalau potensialnya K Q per R. Kalau gaya K Q per R kuadrat. Kalau medan listrik K Q per R kuadrat. Baik anak-anak, setelah kita paham tentang energi potensial listrik dan potensial listrik, maka mari satu bahasan lagi yang ada hubungannya dengan itu adalah tentang bagaimana kita mencari usaha untuk memindahkan muatan dari A ke B. Memindahkan muatan dari titik A ke titik B. Ini nanti yang ada hubungannya dengan arus listrik. Ya, listrik itu kan muatan pindah atau elektron pindah dari muatan positif ke muatan negatif. Kan begitu ya. Dari kutub positif ke kutub negatif. Itu adalah pemindahan dari muatan dari titik A ke titik B, mirip ya. Nanti terkait sama itu. Coba perhatikan di sini. Kalau di sini ada muatan Q besar. Nah, kemudian saya mau memindahkan, kita mau memindahkan muatan Q kecil dari A ke B. Jadi kita pindahkan muatan ini dari A ke B. Nah, ini nanti berapakah usahanya? Nah, jadi gitu ya. Berapa usahanya untuk memindahkan muatan dari A ke B? Yang dipindahkan mana? Q kecil. Yang memindahkan Q besar. Nah, bisa. Nah, anak-anak, usaha itu pada bahasan usaha dan energi, pada bahasan di kelas 11, usaha itu adalah delta EP, selisih energi potensialnya. Nah, sekarang
Ya, saya tuliskan di sini usaha itu bisa juga digunakan delta EP, selisih energi potensialnya. Jadi kalau misalkan kita buat di sini, maka ini adalah EP sembarang, misalkan yang di 7B ya, berarti EPB ya, dikurangi EP ya, bukan hanya E saja, energi potensial. Energi potensial di B misalkan dikurangi energi potensial di A. Nah, jadi energi potensial yang di 7 dikurangi energi potensial asal. Nah, sekarang tadi EP itu kan K Q per R. Nah, saya tuliskan di sini bahwa agak sini ya, sama dengan K kemudian Q besar ya, kemudian Q kecil per di sini adalah RB. Jadi gitu ya. Yang di sini adalah K kemudian Q besar Q per RA. Kenapa kok seperti ini? Kita lihat di sini. Ini kan RA, maka untuk yang di sini gitu ya, maka kita bisa dapatkan yang di sini itu EP-nya adalah K kemudian Q kecil per RA kan gitu ya. Tapi kalau yang di bawahnya ini yang B, nah, kita dapatkan di sini adalah EP-nya adalah K kemudian Q besar Q kecil per RB. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang coba kita bisa keluarkan kurung ya. Kita buat gitu ya. Kita buat agar nanti bisa berkaitan dengan potensial, maka rumus itu akan saya rubah jadi begini. Ya, Q yang dipindahkan dikeluarkan, Q kecil kan yang dipindahkan. Kemudian di sini dalam kurung Q besarnya dimasukkan di sini, Q besar, kemudian tinggal K-nya ya, keliru ya, K Q per di sini RB. Nah, di sini K Q besar per RA. Padahal tadi kita jelaskan bahwa potensial adalah K Q per R. Berarti ini bisa juga dibuat persamaan bahwa Q yang dipindah dikalikan ini adalah VB dikurangi VA. Inilah yang sering dikenal dengan delta V ya, perbedaan potensial, beda potensial, atau istilahnya dalam bab listrik dinamis adalah tegangan listrik. Nah, ini adalah beda potensial, beda potensial. Nah, jadi gitu. Makanya bisa dituliskan bahwa besarnya energi tadi adalah Q dikalikan dengan delta V. Nah, ini adalah bahwa energi memindah atau usaha untuk memindahkan tadi cukup Q yang dipindahkan dikalikan delta V, gitu ya. Itu hubungan antara usaha dengan potensial. Baik anak-anak, untuk memperdalam dari konsep ini, maka saya ambilkan satu contoh saja ya, pada buku Sakuvindo. Ya, bukunya ini ya, sudah biasa yang kemarin itu ya. Dilihat yang punya buku ya, pada halaman 79 di situ ada soal latihan 2.7. Saya bacakan ya. Segitiga ABC siku-siku di A. Sudah saya gambarkan di sini A B C ini segitiga nih ya.
segitiga siku-siku di A. Siku-siku di A di sini. Nah, kemudian dengan AB 4 cm. Jadi AB 4 cm dan AC 3 cm. Sebuah muatan Q min 10 pangkat min 10 kulum akan dipindahkan dari titik C ke titik D yang terletak pada pertengahan AB. Apabila QA 10 pangkat min 10 kulum dan QB min 10 pangkat min 10 kulum, tentukan, anggap kehadiran Q aksen tadi yang dipindahkan tadi tidak mengubah kedudukan QA dan QB. Tentukan A potensial listrik di C, B potensial listrik di D, C besar usaha untuk memindahkan yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari C ke D. Nah, perhatikan di papan ini saya perjelas ya. Jadi ada segitiga ini, ya, segitiga A tegak lurus atau pas siku-sikunya di A. Ini siku-siku ya. 3, 4. Ingat Pitagoras, kalau ini 3, ini 4, maka pasti CB itu 5. Nggak usah di ini 5 ya. Ini kalau digaris red, ini kan jadi segitiga. Nah, kemudian tadi titik D di tengah-tengah antara A dan B. Kalau ini 4, maka berarti sekian adalah 2. Sekian 2 cm ya. Maka sekian ini juga 2 cm. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama. Yang pertama, berapakah V di C? Jadi V di sini berapa? Akibat dari muatan A dan muatan B. Ingat, ini tidak mempengaruhi, karena ini nanti hanya digunakan untuk pindah dari C ke D. Sekarang untuk yang pertama, suruh mencari berapa V di C akibat A dan B. Kemudian yang B adalah V di D. Berapa potensial di D akibat dari A dan B? Ya, ini nggak dianggap. Ini nanti kan belakangan ya. Jadi gitu ya, baru dipindahkan dari sini ke sini. Lah baru kemudian yang C ini digunakan. Jadi usaha untuk memindahkan muatan tadi dari C menuju D. Insya Allah soal 3 ini akan mampu untuk mewakili konsep yang tak jelaskan tadi. Baik, kita mulai dari yang pertama, kita jawab ya. Untuk yang pertama, untuk menjawab VC, itu berarti kita harus tahu potensial akibat dari A dan potensial akibat dari B. Nah, gitu ya. Nah, sekarang coba akibat dari A saya berikan notasi V C akibat dari A. Nah, gini ya. Potensial di C akibat dari A. Nah, rumusnya adalah K kemudian Q per R. Ini C A, ini Q-nya Q A. Nah, sekarang anak VC, nah, agak sini ya, biar VCA ya, biar lebih longgar. K-nya kan 9, 10 pangkat 9. QA-nya tadi berapa? Ini QA-nya 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10. Terus dibagi dengan RCA. Nah, ini lihat RCA 3 cm. Saya jadikan dalam meter harus 3 10 pangkat min 2 meter. Nah, sekarang hasilnya kita lihat bahwa ini ada pangkat min 2 dengan pangkat min 10 dicoret, seret, tinggal pangkat min 8. Jadi akhirnya kita dapatkan VCA itu akan sama dengan 9 bagi 3, 10 pangkat
9 dengan min 8 tinggal pangkat 1. Nah, atau sama dengan 30 volt. Ini adalah VCA. Jadi V di C akibat A, gitu ya. Nah, sekarang kalau VCA-nya sudah kita dapatkan 30 volt. Sekarang kita yang B coba. Yang B, oh belum, masihnya A ya. C itu kan gabungan dari dua, akibat A dan akibat B. Tadi baru akibat A. Sekarang akibat B, berarti VCB. Saya tuliskan di sini. VCB adalah potensial pada titik C akibat B. Nah, rumusnya adalah K, kemudian Q akibat B kan, QB per, kemudian R-nya adalah ya CB. Nah, gini aja. Nah, sekarang lihat datanya. K-nya adalah 9, gini aja ya. 9 kali 10 pangkat 9, kemudian dikalikan QB-nya di sana min 10 pangkat min 10. Min ini tanda min ya. Nah, nanti menunjukkan potensialnya min 10 pangkat min 10. Terus dibagi dengan RCB. Tadi Pitagoras, kalau ini 3, ini 4, maka ini 5. Nah, jadi sini adalah 5 cm, jadikan meter. 10 pangkat min 2. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ya, karena tadi muatannya min, V-nya min ya, maka VCB itu berarti sama dengan min. Nah, muatan potensial negatif, potensial min. Ini min 2 dengan min 10 tinggal min 8 ya. Nah, sekarang 9 dibagi 5. Begini anak-anak, pembagian 5 itu adalah begini. 9 dibagi 5, caranya 9 dikali 2 dibagi 10. Itu caranya. Jadi 9 dikalikan 2 sama dengan 18, dibagi 10 sama dengan 1,8. Jadi ini adalah 1,8. Jadi 9 bagi 5 itu 1,8. Jadi pembagian 5 begitu. Misalkan 14 bagi 5 itu gini aja. 14 kali 2 28 dibagi 10 berarti 2,8. Gampang kan? Jadi begitu. Jadi misalkan 7 bagi 5 gini aja. 7 kali 2 14 dibagi 10 1,4 dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sekarang ini tadi kan 9 bagi 5-nya. Sama dengan tadi 10 pangkat 9, 10 pangkat min 8, berarti tinggal 10 pangkat 1 atau dikalikan 10. Pangkat 1 ya. Jadi hasilnya adalah tinggal 18 volt. Tapi ini negatif, muatannya negatif, maka VCB negatif. Maka mencari VC, V totalnya, tadi kan saya katakan bahwa besaran skalar itu juga menjumlah tok. Jadi VCA ditambah VCB begini. VCA-nya berapa tadi? Nih 30. Jadi 30 ditambah min, ya bodoh plus kalikan min kan tetap min ya. Min 18 sama dengan 12 ya. Jadi sama dengan 12 volt. Ini adalah VC ya. VC 12 volt. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Nah, sekarang yang B. Yang B itu mencari V di D. Lihat, perhatikan di sini digambar. Kalau A-nya 10 pangkat 10, B-nya min 10 pangkat min 10, besarnya sama,
notasinya apa jenisnya aja, satunya plus, satunya min. R podo itu otomatis di sini mesti 0. Mari kita buktikan. Ya, mesti 0 hasilnya. Ya, kenapa? Karena besarnya sama dan berlawanan muatannya, terus jaraknya itu sama. Jadi kalau misalkan harus begini, nggak usah dihitung, langsung 0 gitu aja. Coba kita buktikan apa bener 0 gitu ya. Ya, sama dengan yang tadi ngitungnya. Yang kita cari adalah VDA. DA. Maksudnya adalah potensial di D akibat A. Jadi K, kemudian Q-nya adalah QA, per-nya adalah RDA. Nah, begini. K-nya adalah 9, 10 pangkat 9. QA-nya berapa? 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10. Kemudian dibagi, nah 2 cm kan? 2 cm dijadikan meter. 2, 10 pangkat min 2. Dengan model yang sama dengan tadi gitu ya. Ini dicorek, ininya dicorek. Seret, seret 8 ya, min 8 ya. 9 dibagi 2, 4,5 kan? Ini kan tinggal 1 ya, 10. Jadi sama dengan, langsung aja 45 volt. Positif. Sekarang bagaimana tentang yang VDB ya, berarti rumusnya adalah K, kemudian Q-nya adalah Q dari B per R-nya RDB. Nah, begini. Jadi hasilnya adalah sama dengan 9, 10 pangkat min 9, pangkat plus, jangan sampai keliru ya. Kalau keliru min ya salah semua. Jadi 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya adalah, ingat min ya. Nah, ingat min-nya dipakai ya, min. Nah, 10 pangkat min 10 dibagi sama kan 2. 10 pangkat min 2. Nah, kita coret kayak tadi, tinggal min 8 ya. Nah, ini kan 4,5. Ini 10 pangkat 1. Jadi sama dengan 45. Nah, cuma harganya min. Nah, min 45 volt. Nah, sekarang berapa VD? Nah, tadi kan karena skalar VDA ditambah VDB. VDB jadi sama dengan 45 dikurangi 45 sama dengan 0. Terbukti. Nah, sekarang tinggal satu, yang C. Memindahkan muatan ini dari titik C ke D. Seret, piro berapa usahanya? Nah, ini ya, berapa usahanya yang dipindahkan ini yang dipindahkan. Nah, maka untuk yang C kita bisa tuliskan bahwa tadi usaha itu adalah Q yang dipindah, kemudian dikalikan ya potensial yang dituju D ya, yang dituju, jangan salah kebalik, V yang dituju D dikurangi potensial asal yang di C, V di C. Nah, gini ya. Jadi kita dapatkan bahwa Q yang dipindah adalah ini. Ingat, min 10 pangkat min 10. Min 10 pangkat min 10 ini yang dipindah. Ya, yang dipindah ini ya, bukan ini, yang dipindah ini. Nah, terus dikalikan VD. Tadi VD adalah sudah kita dapatkan tadi, ini ya, ini VD ya. Nah, sekian ini. VD-nya adalah 0. Nah, terus dikurangi VC. VC tadi ini kita dapatannya, VC-nya adalah 12 gitu ya.
Jadi VC-nya adalah 12 volt kan. Nah begini, maka ya kita dapatkan bahwa V berarti sama dengan min 10 pangkat min 10 0 min 12 tinggal min 12 saja. Min kali min plus, jadi V nya sama dengan 12 10 pangkat min 10 joule. Kalau usaha itu satuannya joule, sama dengan energi. Nah, atau 1,2 ya. Notasi ilmiah itu kan diupayakan antara 1 sampai 9 ya. 10 pangkat min 9 joule atau 1,2 nano joule. N ini adalah nano. Kelas 10 dulu waktu kita bahas tentang satuan ya. Jadi kalau 12 begini, ini belum baku ya, belum sesuai dengan konsep notasi ilmiah. Jadi harus diupayakan agar antara 1 sampai 9. Makanya saya bikin 1,2 boleh. Nah kalau ini 1,2 maka ini tinggal min 9, dan min 9 itu ada satuannya pengganti adalah nano pangkat min 9. Makanya di sini juga dituliskan 1,2 nano joule. Demikian anak-anak video kali ini yang membahas tentang energi potensial listrik, potensial, dan usaha memindahkan muatan dari titik A ke titik B. Dan jangan lupa lihat video-video yang lain sehingga semakin paham pemahaman fisikanya, dan semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.